Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Sasongko, NIM D401800088 dari Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta, mata kuliah Praktikum Elektronika Daya. Di sini saya akan menjelaskan modul 5 guna memenuhi tugas besar Praktikum Elektronika Daya, yaitu penyearah 3 fasa setengah gelombang terkendali dan juga penyearah 3 fasa gelombang penuh terkendali. Sebelumnya, apa sih pengertian penyearah 3 fasa? Penyearah 3 fasa yaitu proses mengubah power supply 3 fasa AC menjadi DC yang semula sinus menjadi lurus, yaitu arus searah, yaitu DC. Nah, keuntungannya dari penyearah 3 fasa ini digunakan untuk memberi daya pada aplikasi industri seperti kontrol motor atau pengisian baterai yang membutuhkan daya lebih tinggi dari 1 fasa. Nah, gunanya 3 fasa seperti itu, untuk membackup yang 1 fasa tidak kuat menyuplai terus diganti dengan 3 fasa. Nah, langsung saja kita bahas mengenai penyearah 3 fasa setengah gelombang terkendali. Nah, gimana sih atau contoh dari simulasi penyearah 3 fasa setengah gelombang terkendali? Langsung saja kita simulasikan pada software PSIM. Nah, di sini saya sudah membuat penyearah 3 fasa setengah gelombang terkendali ya. Nah, di sini seperti ini rangkaiannya, terdapat 3 fasa, yaitu sebut saja RST 1 2 3 seperti itu. Nah, langsung di sini itu ada V-in set 1, yaitu indikator dari V-in keluaran masukan dari fasa yang pertama. Di sini ada V-in set 2, keluaran masukan yang kedua, dan V-in set ketiga. Lalu menuju ke thyristor atau SCR, Silicon Control Rectifier, yaitu untuk mengontrol dari rangkaian ini. Dan di sini itu ada SCR dan keluarannya itu menggunakan trigger atau dibantu dengan trigger. Biar apa? Karena SCR itu tidak akan bekerja apabila tidak di-trigger atau tidak dipacu, seperti itu. Nah, di sini langsung ini ya, di setiap SCR itu terdapat satu trigger agar dapat bekerja dari SCR-nya sendiri. Nah, di sini itu ada indikator dari I setengah dan juga lanjut ke atau menuju ke V out setengah, yaitu setengah dari gelombang ini, gelombang terkendali ini. Dan juga terdapat resistor 100 ohm menuju ke ground. Nah, oke, kita bisa langsung simulasikan saja. Kita klik simulate, kita run simulation. Nah, di sini kita bisa langsung pilih tiganya ya. V-in set 1 2 3, kita add, langsung klik OK. Nah, di sini kita tambahkan yang I setengah, kita add. Kita tambahkan lagi V out setengah. Nah, di sini sudah tertera gelombang dari rangkaian yang kita buat tadi atau yang saya buat tadi. Di sini ada yang namanya gelombang dari V-in set 1 dan V-in set 2 dan V-in set 3, yaitu masukan dari fasa tadi, yaitu ini kenapa bentuk gelombangnya sama, karena masukan yang diberikan V-in 1, 2, 3 itu seimbang, hanya saja perbedaannya itu sudut 120. Jadi ini keluaran atau input dari yang pertama itu yang paling utama, terus perbedaannya yang ini itu 120 dan ini ditambah lagi ke 240 seperti itu. Nah, untuk yang I set dan V set itu keluarannya sama seperti ini. Nah, untuk rangkaian 3 fasa setengah gelombang dengan SCR itu bisa digunakan atau bisa dioperasikan menjadi 2, yaitu CCM Continuous Conduction Mode sama DCM Discontinuous Conduction Mode. Yaitu yang CCM
Mode ini outputnya tidak pernah mencapai 0, dan yang DCM arus side bernilai 0 pada periode yang tertentu. Untuk selanjutnya yaitu modul atau penyiarah 3 fasa gelombang penuh terkendali. Nah, di sini kita langsung close saja tadi gelombangnya. Kita klik dulu rangkaiannya yang telah saya buat. Nah, di sini ada penyiarah 3 fasa gelombang penuh terkendali. Seperti yang tadi penyiarah 3 fasa gelombang setengah gelombang. Ya, yang gelombang penuh itu menggunakan 6 SCR atau 6 tiristor. Di sini agar menjadi seperti gelombang jembatan, yaitu gelombang penuh seperti itu. Nah, di sini juga sama, terdapat VIN 1, VIN 2, VIN 3 sesuai indikator dari inputan pertama, kedua, dan ketiga. Dan juga setiap SCR juga ada trigger untuk memicu SCR tersebut. Lalu ini juga sama, ada indikasi dari I full atau I gelombang penuh dan V gelombang penuh, dan juga ada resistor 100 ohm di sini. Nah, langsung ke uji cobanya. Kita klik sama simulation, run simulation. Kita klik VIN 1, VIN sampai VIN 3 ya. Kita lanjutkan ke I full sama yang tegangan full. Di sini ada atau hasil dari bentuk gelombang penyiarah 3 fasa gelombang penuh terkendali. Ini hampir sama yang dulu pernah kita lalui, yaitu di semester 1 penyiarah gelombang penuh atau gelombang jembatan ya. Bedanya di sini terkendali menggunakan SCR, kalau yang dulu itu menggunakan dioda, tidak terkendali atau tidak dikendalikan seperti itu. Nah, di sini sama seperti yang setengah gelombang tadi, inputannya atau masukannya. Perbedaannya yaitu 120. Nah, di sini antara VIN 1 dan VIN 2 itu 120. Dan yang VIN 3 dari 0 ke VIN 3 itu 240. Dan yang di sini I full atau I gelombang penuh itu dari 0 naik dipicu tadi atau keluarannya dari ini, terus dia terisi positif terus ya, karena dia gelombang penuh. Ini adalah bentuk gelombang dari tegangan penuh seperti ini, sama seperti ini ya, terisi seperti itu, positif karena sudah menjadi DC. Nah, lalu kenapa ini sama? Karena tadi di rangkaian itu secara seri itu tergabung ya indikatornya sebelum masuk ke hambatan. Jadi untuk bentuk gelombangnya itu sama seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya, penjelasan dari saya. Mungkin kalau ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.